Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami datang padamu hari ini. Bapak, ini adalah sesi terakhir kami belajar untuk level 1. Bapak, terima kasih. Engkau mau menunjukkan hal-hal benar dalam kehidupan kami, sehingga kami hanya mengandalkan Roh Kudus-Mu dalam perjalanan kami, sehingga kita bisa menjalankan hal-hal yang benar, yang mulia, dan manis semuanya, Bapak. Bapak, kami tahu bahwa kami tidak bisa apa-apa kalau tanpa bimbingan Roh Kudus-Mu langsung ya Bapak. Terima kasih karena Engkau telah mau tinggal di tempat kami ya Bapak, dan kami belajar untuk menjadi hidup yang benar dan hidup kudus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, so topik hari ini kita di sesi yang terakhir ya, sesi terakhir. Ini 14. Kita ngomong kuasa dari hidup yang dipenuhi oleh roh gitu ya. Jadi kuasa hidup yang dipenuhi oleh roh. Ya, jadi kuasa yang hidup dipenuhi roh seperti apa? Nah, kita mulai belajar nih ya. Nah, jadi kan kita sudah belajar ya tentang yang pertama tentang amanat agung. Kita udah clear tuh tentang amanat agung tuh. Nah, jadi tentang amanat agung, jadi kita ulangin lagi tentang amanat agung. Jadi kita langsung buka aja ayatnya. Jadi kita hari ini langsung buka semua firman ya. Jadi kita buka firman, kita akan belajar dari firman-firmannya langsung. Oke, yes. Nah, di Markus 16. Nah, ingat ya, ini kemarin kita udah baca, kita baca lagi ya. Eh, Nah, amanat agung kita mulai baca dari ayat 14 ya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Yang artinya, jadi gambarannya gini ya. Ini Yesus juga ngomong gitu ya. Udah tahu gue bangkit pun masih banyak orang nggak percaya. Karena memang saya temukan gitu ya, sulit buat orang untuk mempercayai Yesus, untuk mempercayai Yesus itu benar-benar benar gitu ya. Karena pada saat masa itu banyak gosip yang beredar bahwa eh, Yesus itu sebenarnya seakan-akan bahwa itu diculik gitu. Terus dibuat cerita gosip, disebarkan kemana-mana bahwa seakan-akan Yesus itu seakan-akan bahwa kebangkitan itu dibuat cerita hoak gitu, dibikin cerita seakan-akan ini ceritanya gitu. Tapi buat saya secara pribadi, kebangkitan Yesus kalaupun sampai anggaplah dibuat hoak, tapi yang menarik buat saya adalah pengalaman Petrus yang saya lihat yang berbeda. Petrus yang waktu Yesus disalib aja Yesus ada di sebelahnya dia punya ketakutan yang sangat luar biasa. Tetapi ketika Yesus disalib dan kemudian dia menerima Roh Kudus, kok mendadak dia jadi berani. Bahkan kita akan lihat di Kisah Para Rasul itu banyak banget Petrus melawan orang-orang Romawi, bahkan dia melawan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki gitu ya. Jadi kalau istilahnya kalau orang Farisi adalah orang yang mempercayai ada kebangkitan, Saduki adalah orang yang mempercayai tentang Musa, hukum Musa, tetapi dia tidak percaya tentang kebangkitan. Jadi dia perdebatan gitu ya. Jadi kalau Saduki menganggap hukum Taurat tidak pernah membahas tentang ada kebangkitan. Dan dia nggak meyakini tentang kebangkitan. Orang Farisi sebaliknya, dia sangat percaya tentang kebangkitan. Tapi dia nggak percaya tentang Mesias gitu loh. Tidak semua ya, tapi ada yang percaya. Nah, di dua komunitas ini, dua orang ini adalah kelompok yang dipilih orang-orangnya, maka orang-orang yang dipilih itu menjadi kelompok yang namanya kelompok Sanhedrin. Jadi kelompok Sanhedrin itu ibaratnya adalah pemuka agama yang terbaik dan pemuka agama agung dan dipilih dan akhirnya mereka yang bisa berkomunikasi dengan orang-orang Roma. Jadi kalau sampai terjadi perdebatan, penghukuman dan sebagainya, pasti orang Sanhedrin nih, yang dipilih orang Sanhedrin. Jadi kita harus pahamin dulu. Jadi ada Farisi, ada Saduki. Nah, Saduki tidak percaya kebangkitan, Farisi percaya. Nah, kemudian kelompok ini Saduki rata-rata orang kaya, Farisi enggak, gitu ya. Jadi orang Saduki rata-rata orang kaya. Nah, gitu ya. Jadi mereka bergabung menjadi satu, kemudian menjadi Sanhedrin. Sanhedrin adalah orang-orang pilihan, gitu ya. Nah, kita pahamin dulu konteksnya. Nah, jadi sudah ngelihat Yesus bangkit, tapi mereka nggak percaya. Bahkan kita tahu banget gitu ya, Nikodemus pun seorang Farisi dan seorang guru besar ahli Taurat, itu pun dia percaya Yesus. Bahkan kalau Anda tahu bahwa pada saat Yesus disalibkan,
yang bekerja berjuang untuk Yesus diturunkan dari salib itu adalah Nikodemus. Gitu ya. Jadi kita tahu nih, berarti pengaruh Yesus ke Nikodemus sangat pengaruh banget nih. Bahkan cerita tentang lahir baru pun itu Yesus ceritakan di Nikodemus. Dan menariknya, Nikodemus tidak bisa membuat orang-orang Farisi lain tuh percaya. Nah, ini yang menarik gitu loh gambaran tuh ya. Nah, jadi udah percaya aja, udah ngelihat itu tentang itu semua, tapi tidak semua percaya. Ini menarik loh. Nggak semua mereka percaya, maka disebut degil hati. Nah, saya mau kasih gambaran, khususnya pernah kita sharing di hari Selasa, kenapa kalau kita mendoakan seseorang, kenapa orang yang nggak sembuh? Atau kita mendoakan diri kita, kenapa diri kita nggak sembuh? Kalau saya menyebutnya, itu kalau menurut Andre Womack, karena kita punya degil hati, atau hati yang keras. Saking kerasnya hati, maka ketika Anda berkatakan dalam nama Yesus Kristus gitu ya, kita tuh ragu gitu loh. Ragu bahwa ini bener nggak sih bisa sembuh? Kenapa? Jangankan kita, murid Yesus pun juga sama gitu ya. Murid Yesus juga sama. Banyak kejadian-kejadian yang mereka degil hati, mereka tuh mengalami kesulitan untuk menerima Yesus itu gitu. Mereka percaya dengan mujizat itu. Kita ambil contoh satu cerita ya. Waktu kejadian Yesus yang pertama kali adalah memberi makan kepada 5.000 orang, pria, kurang lebih mungkin katakan 10.000 sampai 15.000, ketika memberi makan dengan 5 roti 2 ekor ikan dan sisa 12 keranjang ya, 12 keranjang kan kalau nggak salah ya. 12 keranjang, dan habis itu kalau Anda lihat, Anda baca firman-nya, nanti usahakan sempetin ya. Anda baca, Yesus akhirnya mengajak murid-muridnya untuk menyeberangi danau. Dan lucunya, waktu itu ada badai, dan muridnya ketakutan. Padahal Yesus tidur di situ. Ini menarik loh teman-teman. Yang maksud saya mengatakan begini, menarik ya. Kenapa saya sangat menarik? Bayangin ya, mereka sudah ngelihat bahwa Yesus melakukan multiplikasi. Nah, kabar bagusnya tentang multiplikasi artinya itulah hukum ekonominya surga. Jadi 5 roti 2 ekor ikan bisa jadi sisa 12 keranjang, itu juga kita bisa pahami bahwa hukum hukum kerajaan Allah tuh bermultiplikasi gila-gilaan. Makanya kenapa kalau kita punya dapat rezekinya kecil, kita jangan bersungut-sungut mengatakan, ya kenapa gue dapat rezekinya kecil banget ya. Tidak. Rezeki kecil itu akan bermultiplikasi kalau kita ucapkan syukur atasnya. Gitu ya. Nah, kemudian lucunya setelah Yesus tidur di dalam perahu, kemudian terjadi badai, lucunya semua murid nggak percaya gitu. Sampai bilang, guru bangun guru, emang lu nggak peduli kita ada badai, nanti kita mati nih. Nah, itu yang disebut degil hati. Karena dia udah melihat tapi nggak percaya. Lucunya, nggak berapa lama kemudian kalau Anda baca di kitabnya tersebut, Yesus memberi makan lagi kepada 4.000 orang. 4.000 orang, kurang lebih sekitar kalau 4.000 mungkin katakanlah 10-12.000, dengan rotinya kalau nggak salah lebih banyak. Kalau nggak salah saya ingat 7 roti gitu ya. Nah ini menarik nih, terjadi multiplikasi juga, saya lupa berapa sisa keranjangnya, dan lagi habis itu setelah itu ada kejadian berikutnya lagi naik perahu, lagi-lagi naik perahu. Nah ketika naik perahu itu ada kejadian yang menarik, Yesus ngomong tentang ragi, ragi identik dengan roti, muridnya langsung ribut. Kayaknya guru kita Yesus lagi ngomongin kita nih, kita lupa bawa rotinya. Mereka lagi ribut tuh. Ya, kadang kan kita jalannya jauh, siapa tahu kita lapar gini. Yesus akhirnya marah gitu loh, kesel. Yesus marah ngomong gini, lu kok masih ngomongin roti terus ya? Padahal kan lu ngeliat apa yang gue lakukan. Yang maksud Yesus yang ngomongin ragi, maksudnya gini, ketika kita hidup sebagai pengikut Yesus, ada ragi dunia. Ragi dunia itu roti Romawi, Roma, pada saat itu Roma ya, yang kita anggap kategorinya kurang bagus, masuk ke dalam ragi kita, yang akan membuat ragi kita yang bersih menjadi kotor karena raginya orang Roma, dunia. Yang artinya bahwa kehidupan kita, nah ini bisa saya pembelajaran ini, semua kan balik ke dunia nyata nih. Ya balik ke dunia nyata, nanti kita baru ikut level 2 ya kan. Nah pertanyaannya pas balik ke dunia nyata, ragi kita, kehidupan kita kecampur tuh. Kecampur apa? Kecampur sama ragi lain, ragi dunia yang masuk di ragi kita. Yang akhirnya mengembang membuat kita jadi nggak bagus. Nah, itulah yang disebut namanya degil hati. Yang dimana akibatnya kenapa kalau kita memperkatakan nggak berhasil, kenapa kehidupan kita tidak berubah, karena ada degil hati. Ya, karena ketidakpercayaan. Lucunya, banyak orang yang mengalami kesembuhan oleh Yesus, ketika dapat tantangan, dia ngerasa hidupnya lebih sulit. Dan seakan-akan, dia tuh lupa pernah ditolong Yesus.
Saya ulangi lagi, mereka seakan-akan lupa pernah ditolong Yesus. Jadi lucu ya, kesannya kita tuh kayak di reset aja dari nol kayak bensin BBM gitu ya. Oh ya, Pertamina dimulai dari nol ya. Seakan-akan semua dimulai dari nol. Padahal enggak. Hidup kita tidak start dari nol karena kita pernah ditolong, kita pernah terjadi perubahan, tapi kenapa kita nggak percaya? Itu dulu yang mau saya kasih gambaran teman-teman ya. Nah, itu yang disebut degil hati. Udah ngeliat tapi nggak percaya. Ya, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis diselamatkan, tapi siapa yang nggak percaya dihukum. Nah, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular sekalipun mereka minum racun. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus di dalam kita, yang kemarin saya jelaskan katakan bahwa Roh Kudus itu fungsinya adalah untuk Anda melakukan evangelisasi, menyebarkan Injil, gitu ya. Saya bahkan kasih contoh nih teman-teman. Ini baru aja saya kejadian. Saya kan tadi meeting tadi pagi. Saya baru tahu, saya selama ini kan baik-baik aja, nggak ada problem. Memang pernah ada problem detak jantung gitu ya, problem berkaitan dengan detak jantung. Dulu tidak pernah terjadi gara-gara rajin olahraga, kok jadi detak jantungnya jadi nggak cihuy gitu menurut saya. Saya cuma memperkatakan saja dan sebagainya. Nah ini yang menarik teman-teman. Tadi pagi gue ke Citos, kemudian minum kopi americano. Ketika minum americano, tepatnya mungkin bukan americano, long black karena lebih keras gitu rasanya. Begitu minum long black, saya minum nggak habis, saya minum setengah. Detak jantung saya naik. Jadi saya sambil sharing ini, Firman, kondisi jantung saya debarnya 140, 130, 140. Jadi ini seakan-akan kayak saya lagi olahraga. Tetapi tugas saya adalah, saya cuma memperkatakan, in the name of Jesus Christ, debar jantung kamu balik normal. Makanya ketika saya ngajar, saya baik-baik aja kondisinya. Tidak seperti orang lagi debar jantung tinggi dan sebagainya. Itu yang disebut iman. Kalau saya nggak beriman, maka saya bilang, tolong ya kita tunda dulu besok lagi. Enggak. Yang namanya iman adalah, kalau saya sudah janji jam 2, kita harus melakukan seperti tugas saya. Orang yang tidak beriman, dia akan memilih tidur. Orang yang tidak beriman, dia akan santai-santaian. Enggak, saya nggak melakukan itu. Jadi yang saya lakukan adalah, saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Dan saya percaya debar jantung saya juga menjadi lebih normal sekarang. Nah kalau gitu ya. Jadi makanya, Roh Kudus akan bekerja secara sempurna ketika saya nggak mampu. Roh Kudus bekerja secara sempurna ketika kita menjalankan, menyebarkan Injil. Nah itu gambarannya ya. Jadi yang mau saya kasih gambaran buat teman-teman adalah kita harus benar-benar mengandalkan Roh Kudus. Kalau nggak mengandalkan Roh Kudus, kayaknya kita akan payah gitu kondisinya ya. Kemudian kemarin juga sudah saya bahas tentang pelaksanaan amanah agung. Dan nah ini yang kita akan bahas ya, Roh Kudus ya. Kisah 8 ayat 14 sampai 17. Kisah 8 ayat 14 17 kita buka dulu. Oh ini juga kemarin udah kita baca ya, tapi nggak apa-apa saya baca lagi. Jadi kalau ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Ingat ya, mereka sudah dibaptis oleh Filipus. Jadi di atas ini ayatnya, nanti Anda bisa baca sendiri. Mereka sudah dibaptis, tetapi mereka belum menerima bahasa saya apa ya? Pengurapan dari Roh Kudus. Roh Kudusnya sudah ada, tapi pengurapannya yang belum, gitu ya. Jadi setiba di situ kedua rasul berdoa supaya orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas orang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan atas mereka lalu menerima Roh Kudus. Ya, ketika Simon melihat, oh enggak, yang 18 gak usah dibaca. Nah, gambarannya adalah saya cuma mau kasih gambaran bahwa kita butuh kuasa Roh Kudus. Jadi supaya pekerjaan kita efektif, maka kita perlu bimbingan Roh Kudus. Coach, tapi bisnis saya, kayak contoh, Bu Kristi sebagai guru bahasa Inggris, Frans dan Nana sebagai orang asuransi, ya, saya nggak tahu yang lain, Bu Nonce sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya gitu ya. Bu Rani saya nggak tahu gitu ya. Yang lain juga Bu Susi saya nggak tahu. Itu walaupun Bu Kristi sebagai guru bahasa Inggris, bukan berarti Bu Kristi itu tidak menyebar Injil.
bukan berarti dia nggak menyebar Injil. Bisa saja ketika dia mengajarkan bahasa Inggris, mungkin nggak sengaja terselip, pasti ada sedikit-sedikit dia akan menceritakan kebaikan Tuhan. Atau Bu Kristi menunjukkan bahwa kehidupan orang Kristen berbeda seperti kehidupan orang yang agama Muslim. Begitu juga gitu ya, Nana, Bro Nana gitu ya, dan kok Bro Nana, Sis Nana dengan Bro Franz, itu juga sama. Mereka misalkan pernikahannya baik, pernikahannya bagus, Nana orangnya berubah menjadi yang orang positif, Bro Franz positif. Mereka kan lihat kok hidupnya mereka kayak kayak cahaya ya, kayak hidup mereka tuh kayak mereka menjadi saksi Kristus. Nah, hidup kita berubah menjadi seperti saksi Kristus aja, itu sudah sebuah gambaran kita menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus tidak harus Anda mengatakan bahwa terimalah Yesus, enggak gitu juga. Tapi kehidupan kita yang berubah, itu juga kita butuh Roh Kudus. Nah, pertanyaan menarik. Kalau Bu Kristi kehidupannya setelah menerima Roh Kudus, menjalankan dengan Roh Kudus, tapi kehidupannya masih kesulitan. Misalkan kehidupan ekonominya masih sulit gitu ya. Atau Bro Franz dan Sis Nana dan teman-teman yang lain masih mengalami kesulitan. Bagaimana Allah Bapa dimuliakan di dalam kita? Karena sebelum kita bisa ngebantu orang lain, kita harus otomatis kita dulu yang dibantu kan. Jadi kita dulu terbantu, ekonomi kita kebantu, maka kita bisa bantu orang lain. Kan itu gambarannya. Jadi kalau mama kehidupan kita eh, kok kayaknya ekonomi masih sulit, kok kayaknya kalau sakit kok masih mengalami kesulitan, hubungan pasangan suami istri juga mengalami kesulitan, maka orang-orang akan lihat apa bedanya dia sama orang-orang yang agama mereka. Kita nggak ada perbedaannya sama sekali. Nah, itu yang harus kita tunjukkan dari kehidupan-kehidupan kita, teman-teman. Ya, bahkan inilah yang mau saya tunjukkan kepada teman-teman bahwa kita membutuhkan Roh Kudus untuk menjalankan pekerjaan kita. Sama ketika saya mengajar di berbagai company, saya tuh berdoa, saya nanya sama Allah Bapa apa yang harus saya lakukan, dan saya banyak banget ketika melakukan sesuatu tuh ngandalin Allah Bapa banget gitu. Saya pernah juga ketika bahasa Inggris saya, kalau sekarang saya bahasa Inggrisnya getting better karena rajin latihan gitu ya. Waktu itu ketika saya dipilih ditunjuk menjadi salah satu partner Imparta, top 20 sales training provider in the world, base-nya di London. Ketika saya interview di Singapura, itu lucu. Saya bahasa Inggrisnya ala kadarnya, ketika saya berdoa, saya minta bimbingan Roh Kudus, mendadak jadi lebih lancar gitu loh. Jadi maksudnya karena tahu ketika saya melakukan itu, ekonomi saya diperbaiki. Ekonomi saya diperbaiki, berarti anak-anak saya dan keluarga saya juga diperbaiki secara ekonominya. Saya harus mempersiapkan anak saya karena Tuhan punya rancangan dalam hidupnya dia. Matthew itu anak saya yang pertama punya rancangan hidup, berarti kita harus fulfill dia. Begitu juga Janice punya rancangan hidup, maka saya harus fulfill dia. Kayak sekarang hari ini Jenny sama istri saya lagi pergi ke Alam Sutra, cari kos gitu ya. Kos itu dalam sutra nggak mau lebih murah daripada di Jepang loh. Saya cuma jawab begitu ya. Belum kehidupan dan sebagainya. Jadi artinya bisa nggak saya di-fulfill itu? Nah itu yang kasih gambarannya ya. Jadi kita harus menunjukkan kita sebagai saksi Kristus bahwa kehidupan kita juga berubah dulu. Berbeda dulu. Itu yang mau dikasih gambaran ya. Nah kita masuk ke firman yang lain. Nah, berikutnya adalah Yohanes 20 ayat 22 ya. Yohanes 20 ayat Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi, ini menunjukkan tentang kebangkitan Yesus. Ada satu cerita yang menarik di bagian ini yang saya pengen tambahkan di dalam cerita ini gitu ya. Kenapa saya mau nambahkan? Karena saya juga baru menemukan harta karun dari kalimat ini. Perhatikan baik-baik ya. Saya akan baca dari awal beberapa bagian, nanti saya akan ceritakan dari satu cerita yang sudutnya menarik. Perhatikan baik-baik. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi Yesus muncul ya, mendadak di tengah ruangan. Jadi kayak tembus pintu ya. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjuk tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan.
Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata kedemikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dihembus ya, mengembusi ya. Jikalau kamu mengampuni dosa, orang dosanya diampuni. Jika kamu menyatakan dosa tetap ada, dosanya tetap ada. Ini yang dasar yang dipakai oleh Katolik ya, untuk sakramen pengakuan dosa gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Yang paling menarik adalah berkaitan ayat berikutnya. Tetapi Thomas, seseorang dari ke-12 murid itu, perhatikan baik-baik. Thomas itu orangnya kritis. Thomas itu adalah seorang ahli wine ya. Dia ahli wine. Dia ahli anggur gitu maksudnya. Ya, dan dia orangnya sangat skeptis. Dari awal dia sangat skeptis banget tentang Yesus gitu ya. Jadi dia harus melihat dulu baru percaya gitu. Ya, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, ini menarik, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku di dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Skeptis ya, dia nggak percaya. No, gua nggak percaya. Gua harus melihat, gua harus membuktikan. Ya, menarik. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali ke dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, ini menarik teman-teman. "Taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Perhatikan baik-baik. Thomas menjawab dia. Teman-teman, baca bersama, nggak perlu nyalain mic. Apa jawaban Thomas? "Ya Tuhanku dan Allah." Dari seluruh murid Yesus yang memberi pernyataan yang memberi pernyataan bahwa Yesus adalah Allah hanyalah Thomas. Semua murid pernah mengatakan, "My Lord." Tapi yang mengatakan, "My God," Thomas. Dia dari orang yang tidak percaya menjadi percaya. Keren. Dan Anda tahu apa yang dilakukan Thomas setelah kejadian ini? Menurut kepercayaan Katolik, Thomas pergi ke India. Thomas menyebarkan Injil di India. Menurut cerita, karena dia melakukan penyebaran yang gila-gilaan di India, Thomas menjadi martir. Dan katanya, menurut cerita, dia ditusuk lambungnya oleh tombak dan mati dengan tombak di lambungnya. Dan menariknya, di konsep gereja selalu mengatakan bahwa ini sama seperti Thomas mencucukkan jarinya ke dalam lambung Yesus. Buat saya pribadi, saya juga dulu orang yang tidak percaya. Saya sangat sulit mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya sulit untuk menyatakan bahwa Yesus itu bisa bangkit, bahwa Yesus itu benar. Karena kenapa? Karena saya belajar filsafat makin ngaco. Dan makanya kalau kita perhatikan, saya juga sempat nanya ke teman-teman saya yang menjadi pastor Katolik, saya nanya, "Kenapa para pastor Katolik pada belajar filsafat ya? Bukan kalau belajar filsafat jadi ngaco gitu." Malah jadi dan teman saya yang pastor mantan pastor Katolik, mereka dia ngomong, memang setelah mereka belajar jadi pastor belajar filsafat, mereka malah banyak yang ninggalin Yesus loh. Loh, terus saya tanya, kenapa pihak gereja nggak narik lagi? Dia bilang, itu adalah bagian dari perjalanan hidup dia. Kalau dia benar-benar mau menerima Yesus, dia kembali. Kalau nggak menerima, ya udah. Malah rata-rata mantan-mantan pastor Katolik yang dari filsafat yang bukan mantan pastor ya, masih frater, yang mereka akhirnya keluar dari gereja, malah memang rata-rata jadi agnostik. Itu yang terjadi karena belajar filsafat. Saya juga sempat tersesat waktu belajar filsafat karena saya dalamin filsafat stoisme, saya dalemin filsafat Helenisme dan sebagainya, saya dalemin tuh. Nah kayak gitu ya, karena semua filsafat itu adalah konsepnya mempertanyakan semua hal. Jangan percaya apapun, pertanyakanlah semua hal. Jadi saya cuma mau kasih gambaran pada teman-teman bahwa buat Anda yang skeptis itu bagus, bukan nggak bagus. Yang penting jangan berdebat. Yang penting adalah
Anda bertanya kepada orang, kalau Anda nggak tahu sesuatu, Anda bertanya, mau mendengarkan. Dengarkan dulu, cerna dulu. Kalau datang lagi besok lagi mau nanya lagi, silakan. Sampai Anda dapat belief. Karena saya percaya, ketika saya sudah mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apapun yang terjadi nggak ada yang menghalangi saya untuk menyebarkan Injil gitu ya. Makanya tadi pagi pun juga saya tadi cerita Bu Kristi, saya ditelepon Bu Irna, sampai Bu Irna bilang, gila rajin banget Coach Arif ya, di malam tahun di hari tahun baru untuk tetap sharing firman. Saya bilang, ya karena tugas saya sebagai gembala yang menjaga domba-dombanya jangan keluar pagar, gitu aja tugas saya. Nah, kayak gitu gambarannya. Jadi ini loh kenapa kita butuh banget dengan Roh Kudus gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi ya. Kemudian Kisah 19 ayat 1 sampai 6. Kisah 19 sebentar ya. Sorry. Rupanya saya masih pakai beberapa ayat, pakai ayat yang sebelumnya ya. Ini ayat yang baru ya, nanti saya kasih ini. Kita masuk Kisah 10 ayat 1 sampai 6. Kisah 10 ayat 1 sampai 6 ya, sebentar. Saya salah buka. Baru kali ini ketemu pembicara yang nggak apa-apa kalau skeptis. Biasanya kan udah terima aja, telan. Nggak boleh dong. Kita kan, karena gini ya, karena saya percaya ya, dengan orang yang skeptis itu akhirnya nanti suatu saat akan percaya. Hmm. Dia harus mempertanyakan semua. Anak gua juga lagi tuh, Matthew lagi main game tuh. Jadi sama tuh. Jadi kalau skeptis, Matthew sering banget tuh ngadepin orang skeptis kayak gitu ya. Bahkan sampai ditanya Hmm. kalau Yesus itu pencipta, berarti kalau Allah itu maha pencipta, yang menciptakan Allah siapa? Oh kurang ajar kan? Hmm. Ya, ya. Ya, kita lanjutin dulu. Kisah 10, sorry. Karena menurut saya kalau kita suruh terima-terima aja, anak-anak milenial, anak Gen Z, anak Alpha kelihatannya sulit sih. Dia akan langsung bisa menerima dan akhirnya lama-lama gereja kosong gitu ya. Yang ada adalah orang-orang yang ya cuman hanya ritual aja Natal. Makanya Natal itu menurut saya cuma jadi perayaan bukan tentang Yesusnya, tapi perayaan liburannya gitu loh. Itu yang saya kurang suka gitu makanya ya. Nah, kita baca. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 6. Nah, ini teman-teman nanti akan belajar sesuatu yang menarik. Saya akan buka nih banyak hal nih di bagian ini. Di Kaisaria ada seorang bernama Cornelius. Ingat ya, Cornelius berarti orang Romawi, Italia. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia, Romawi lah. Ia saleh. Ia serta seisi. Nah ini menarik ya. Ia saleh. Kok bisa Itali bilang saleh? Kan Itali belum terima Yesus. Kok bisa disebut saleh? Nah lanjutin. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kok Allahnya Allah gede? Ini menarik. Kok bisa? Kenapa? Kenapa saya mau ngomong hal ini? Ini pernah saya buka dulu. Saya juga dapat sesuatu, ini baru dibuka. Apa jawabannya? Kenapa dia dianggap dia orang yang saleh? Saking salehnya, saking salehnya kita lanjutin. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampaknya kepadanya seorang malaikat Allah masuk rumahnya dan berkata, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut dan berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doa dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Saya mau kasih gambaran. Kenapa dia disebut saleh? Apakah dia beragama Yahudi? Nah ini yang menarik nih. Inilah yang akhirnya nanti menjadi perdebatan di konsili Yerusalem yang pertama. Jadi konsili Yerusalem yang pertama. Jadi ada perdebatan
Antara murid-murid Yesus, Petrus, Yakobus, saya nggak tahu Yohanes ada apa enggak, ada Paulus di sana, ada Barnabas, mereka memperdebatkan bahwa Yesus itu cuma untuk orang Yahudi atau Yesus itu untuk semua orang. Dalam perdebatan itu di konsili itu, kalau Anda baca nanti lanjutin di Kisah Para Rasul berikutnya atau yang ngikutin yang punya Agatha, itu udah jelas tuh bahwa mereka memutuskan bahwa Yesus bukan hanya untuk Yahudi, tapi Yesus untuk orang non-Gental, untuk orang Gental. Gental itu artinya non-Yahudi. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Ini kan logiknya kan nggak masuk akal ya. Katanya, menariknya Paulus ngomong bahwa kita tidak perlu menjadi orang Yahudi. Maksudnya tidak perlu menjadi orang Yahudi artinya tidak perlu disunat. Tidak perlu mengikuti 10 perintah Allah. Lebih tepatnya bukan 10 perintah Allah sih. Lebih tepatnya bahwa hukum Taurat itu tidak berlaku buat orang non-Yahudi. Saya ulang lagi ya, ini jangan salah sangka. Semua hukum Taurat tidak berlaku untuk orang non-Yahudi. Hukum Taurat hanya berlaku untuk orang Yahudi. Karena Tuhan bikin perjanjian dengan Musa, dengan seluruh orang Israel. Bukan dengan orang Indonesia. Bukan dengan orang yang lain. Oke. Yang artinya 10 perintah Allah itu sudah Allah taruh di dalam hati kita. Di dalam hati kita. Berarti, pertanyaan menarik, Cornelius ini tinggal di Kaisaria, ini adalah masuk bagian dari kawasan orang Yahudi. Kawasan bangsa Israel. Kok bisa dia saleh? Apakah Cornelius sunat? Karena dia harus ikut agama Yahudi. Atau dia harus puasa? Atau dia harus mengikuti sabat? Tidak. Jawabannya cuma satu. Jawabannya adalah, saya pernah mengasih tahu bahwa ada hukum Nabi Nuh dan ada hukum Nabi Musa atau hukum Taurat. Yang dilakukan Cornelius adalah hukum Nabi Nuh. Maka orang yang melakukan hukum Nabi Nuh itu dianggap sudah saleh. Ya, jadi udah clear nih. Jadi hukum Nabi Nuh. Intinya bahwa dia kenapa dianggap saleh karena ngikutin hukum Nabi Nuh. Ya, jadi bukan ngikutin hukum Taurat. Nah, gitu gambarannya. Makanya kenapa dia didengar. Jawabannya itu. Nah, itu dulu ya. Kita lanjutin lagi. Nanti kalau mau tanya chatting aja, nanti jawab lagi ya. Kisah 10 ayat 43 sampai 6. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Saya ulangin lagi. Tentang dialah Yesus, semua nabi bersaksi. Barang siapa percaya kepadanya, Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Kita cuma cukup percaya aja. Sudah dapat pengampunan dosa. Lanjut. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ingat ya, ini turun kemana? Ini masih ada tulisan sama atas. Turun kepada Cornelius dan turun kepada seluruh orang yang ada di sana. Dari hasil ini, maka Petrus berdebat di konsili Yerusalem. Dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi Yesus untuk semua dunia. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Paulus, ingat ya, golongan bersunat berarti orang Yahudi ya, tercengang-tercengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan atas bangsa-bangsa lain. Kalau Anda baca bahasa aslinya, ini artinya Gental atau orang kafir, gitu ya. Jadi kita tuh dianggap kayak tadinya di luar itu gitu ya, di luar itu. Sebab mereka mendengar orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Ingat ya, ini orang udah menerima Roh Kudus padahal belum menerima baptisan.
Jadi, Bu Iin pernah nanya kan, jadi kalau orang nggak dibaptis gimana? Ya ini kan buktinya. Bahwa orang ini belum pernah dibaptis tapi udah Roh Kudus turun. Jadi kata kuncinya kenapa? Karena Petrus mengajarkan, ya ini ayat 43, untuk mereka percaya Yesus. Begitu mereka percaya Yesus, langsung Roh Kudus turun. Maka habis itu barulah dibaptis. Ya, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Pemuritan. Jadi kita belajar satu hal. Mungkin nggak orang menerima baptisan Roh Kudus tanpa dia menerima baptisannya? Mungkin. Mungkin. Itu yang menunjukkan kuasa Roh Kudus sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Tetapi kenapa kita harus menerima itu, baptisan itu? Karena saya yakin, saya belum pernah melakukan penelitian, karena kalau Alkitab tuh dilakukan penelitian semua tuh nggak bisa habis ya. Saya makanya tiap hari tuh ada aja yang saya cari gitu loh. eh saya belum pernah meneliti Cornelius cerita berikutnya gimana, saya belum pernah meneliti. Ya makanya kenapa kayak baru kemarin saya dapat tentang Thomas, baru ngerti, wah menarik ceritanya. Gitu ya. Jadi banyaklah mereka menyebar-nyebar Injil. Saya percaya mereka menerima Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, karena saya kan nanti lagi mereka nyebar Injil sih. Tapi yang kayak saya mesti cari dulu riset tentang mereka Cornelius ya. Kita lanjutkan. Nah, kita lihat Kisah 2 ayat 4. Ya, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti angin tiupan keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, setelah kejadian ini, Petrus mendadak menjadi orang yang paling berani. Itulah yang saya kata kuncinya. Saya ngelihat yang pertama, Yesus itu bener apa enggak? Ada sejarahnya tentang kelahirannya. Kebangkitannya, saya jadi pertanyaan. Karena jadi pertanyaan, saya baca di Kisah Para Rasul. Kenapa Petrus akhirnya berani? Dalam sejarah, cerita Petrus pun disalib, itu juga ada. Nah, dari cerita-cerita itu saya ngeliat kenapa banyak murid-murid Yesus, semua rasul-rasul Yesus mati jadi martir kecuali Yohanes. Kenapa Yohanes? Yohanes direbus minyak goreng, itu nggak mati loh. Itu di pulau, makanya kenapa dia dibuang di Pulau Patmos? Karena dia udah direbus, udah diapain, dia nggak mati. Nggak mati, sama sekali nggak mati. Nah, gambaran itu ya, ini yang jadi menarik buat saya, mereka rela mati untuk Yesus gitu loh. Karena dulu ada orang yang ngaku Mesias, kemudian setelah pengikutnya diberantas atau pemimpinnya diberantas, kelompoknya bubar. Bubar, kelompoknya bubar. Yang ini enggak, makin gede. Ya, ini kan setelah Yesus disalib, setelah Yesus naik ke surga, baru Roh Kudus turun. Dan langsung lipatannya ada 2.000 orang kan. Nah, itu dari gambaran itu. Saya mulai belajar satu hal yang menarik yang saya pelajari bahwa dengan Roh Kudus yang tadi kita nggak berani untuk menginjil, kita menjadi berani menginjil. Kita berani menyebarkan kabar sukacita gitu. Ya, dan ingat ya, menyebarkan kabar sukacita bukan juga Anda berteriak-teriak di depan umum ya. Kita harus cerdik. Ya, kita harus cerdik, harus pintar seperti merpati cerdik seperti ular kan gitu ya. Kita harus cerdik bagaimana caranya kita bisa menyebarkan Injil dengan baik. Jadi makanya kenapa kita perlu Roh Kudus bagi Anda yang mau menyebarkan Injil. Karena kalau kita nggak pernah menyebarkan Injil ya nanti kita akan lihat banyak saudara-saudara kita yang nggak selamat hidupnya gitu loh. Itu yang jangan sampai itu terjadi lah. Ya, itu yang harus kita sebar. Masalah mereka bertobat atau nggak bertobat itu bukan urusan kita. Urusan kita cuma mengabarkan, biarkan Roh Kudus yang bekerja. Jadi jangan ada kata sedih, jangan ada kata kenapa ya kok dia nggak berhasil berubah. Nggak, itu bukan tugas kita. Tugas kita cuma menabur, nanti biarkan benihnya numbuh. Itu bukan tugas kita. Gitu ya. Tugas kita hanya menabur. Berhasil nggak berhasil, itu bukan urusan kita lagi. Ya, yang penting itu. Nah, lanjut ya. Nah, kemudian Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13. Ya ini maksudnya ya, ini kemarin udah saya bahas.
Jadi kalau kita minta sesuatu, apalagi kalau kita mintanya ke Bapa. Jadi kan ada orang ngomong gini, kalau gua minta Roh Kudus, nanti yang datang adalah roh jahat. Logiknya tolong diperhatikan dulu. Anda mintanya ke siapa? Anda mintanya ke Bapa loh, bukan mintanya ke iblis loh. Bukan mintanya gini, gua nggak tahu siapa yang ada di atas sana, pokoknya turunlah Roh Kudus ya. Ya wajar lah yang datang nanti roh jahat gitu. Jadi Anda harus katakan, in the name of Jesus Christ, saya berdoa kepada Bapa. Saya percaya dalam nama Yesus Kristus, saya menerima baptisan Roh Kudus. Saya terima Roh Kudus itu dalam nama Yesus Kristus. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau enggak, Anda nggak akan menerima apapun. Jadi kita percaya karena kita meminta kepada Bapa, gitu ya. Walaupun ada orang yang ledek di luar sana, ada yang ngomong katanya sandalama, 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 whatever apapun terserah. Buat saya nggak mau pusing karena ketika kita berbahasa roh, kita berbicara kepada Bapa. Ingat ya, jadi kalau saya di depan umum, saya termasuk jarang untuk berbahasa roh. Saya sangat jarang berbahasa roh. Saya berbahasa roh ketika saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan, tidak lagi tahu bagaimana berkata-kata apa lagi, maka saya akan melakukan dengan bahasa roh. Itu yang saya lakukan. Ya. Nah, berikutnya lagi, Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini Petrus yang ngomong. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di pihak gereja, dia mengatakan Roh Kudus itu hanya berlaku untuk para para rasul ya. Saya jadi bingung. Kalau itu untuk para rasul, kenapa di sini ada kalimat dibaptis dalam nama Yesus? Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini yang saya nggak paham gitu. Dari pihak gereja tuh sering banget mengatakan itu udah nggak ada, itu udah nggak ada. Masih mending gereja yang mengatakan mereka menerima karunia Roh Kudus, tapi gereja ketika mereka mengatakan mereka tidak menerima bahasa-bahasa roh, itu keputusan mereka, itu keputusan mereka. Walaupun secara firman, seluruh karunia yang pertama yang kita terima justru adalah karunia berbahasa roh. Di dalam firmannya ada gitu ya. Nah, kalau istilahnya, kalau di dalam ilmu teologi ada yang namanya cessation sama satu lagi apa. Jadi artinya bahwa itu sudah berhenti, mujizat tidak ada lagi, atau masih mujizat masih berjalan. Gitu ya gambarannya gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. 1 Korintus 1 ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Tuh kan? Ini yang ngomong Paulus ya. Jadi Paulus itu kebanyakan menginjil. Dia bukan membaptis. Yang membaptis bisa jadi Petrus, bisa jadi Yohanes, bisa jadi siapa-siapa gitu. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ya, jadi maksudnya ketika kita memberitakan itu dengan karunia Roh Kudus. Jadi kita menyatakan itu. Jadi sama kayak saya ketika menginjil, saya nggak perlu pusing-pusing kalau ada orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya doakan dia untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu, saya akan mengajak mereka untuk pergi ke salah satu gereja untuk dibaptis di salah satu gereja. Bukan tugas saya untuk membaptis. Tapi kalau tanya, saya suruh membaptis bisa? Bisa, saya bisa melakukannya. Tetapi yang nggak bisa saya lakukan adalah mengeluarkan surat. Yang jelas itu yang saya nggak bisa lakukan. Surat bahwa surat sudah dibaptis ya. Nah, tetapi gambaran tersebut adalah kita cuma memberitakan kabar Injil, memberitakan kabar sukacita. Paulus pun juga tidak membaptis. Jadi Paulus cuma hanya membuat orang menerima Kristus. Ya, sisanya adalah tugas para murid-murid yang lain. Nah, jadi arti yang mau saya kasih gambaran, yang paling penting dari itu semua adalah dengan kita baptisan Roh Kudus, kita mempunyai kemampuan untuk mengabarkan kabar sukacita, kita menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan orang-orang kita dicintai. Kalau Anda mengatakan, saya nggak perlu Roh Kudus, Coach, itu keputusan Anda. Saya juga tidak akan
mengajak berdebat, karena itu balik lagi kepada diri Anda sendiri. Kalau saya membutuhkan Roh Kudus, karena saya tahu eh, ketika saya mengajar gitu ya, mengajar bisa pakai kepintaran saya bisa, tetapi mengajar dengan kemampuan dengan muncul ketika saya mengajar totalnya muncul ayat di kepala saya. Makanya kalau Anda perhatikan cara saya mengajar, walaupun PowerPoint isinya apa, saya bisa cerita kemana-mana gitu. Karena saya percaya itu bimbingan Roh Kudus tuh, bimbingan Roh Kudus menggiring saya tuh ke sini, ke sana dan sebagainya. Karena saya sangat suka sekali gitu ya mencari tahu bukti-bukti sejarah. Karena dengan bukti-bukti sejarah itu saya melihat kebetulan apa bukti-bukti bahwa kita membutuhkan Roh Kudus dan Yesus itu adalah legit. Yesus itu bukan cuman sekedar omong kosong. Ya, itu aja untuk sesi ke-15. Saya stop dulu. Oke, kita masuk ke slide terakhir dan ini adalah topik terakhir di level 1. Ya, berarti kita udah lulus nih habis ini ya. Level 1 udah selesai dan nanti kita bisa lanjut level 2. Buat teman-teman yang mau lanjut langsung level 2, buat teman-teman yang bilang, "Saya belum selesai nonton semua, coach." Nggak apa-apa. Langsung Anda daftar aja dulu namanya. Rencananya seminggu sekali, kemungkinan besar jatuhnya di hari Senin ya. Seminggu sekali. Itu pun kita lihat dulu jadwalnya seminggu sekali ya. Tapi saya untuk sementara akan saya taruhnya di hari Senin dan kemungkinan akan ditaruhnya di sekitar jam 3 gitu ya. Sementara ini jam 3 dulu diaturnya ya. Jadi tolong dulu tulis nama, kemudian nanti kita masukin ke dalam grup ya. Biar dimasukin ke dalam grup biar kita bisa atur. Kenapa nggak diatur malam? Jawabannya karena malam jadwalnya ke komunitas kita padat banget gitu. Senin, Selasa, Jumat udah padat banget gitu. Jangan nambah lagi di Rabu, Kamis gitu ya. Jangan ya. Jadi udah gitu ya. Kita belajar makanya ini makanya dibuatnya seminggu sekali supaya Anda dapat manfaatnya lebih dalam dan eh, buat teman-teman juga yang nonton video ini gitu ya, supaya nanti kalau ada pertanyaan bisa chatting ke saya, bisa saya jawab ya. Kita lanjutin. Kita manfaat bahasa roh. Nah, tadi kan Bu Iin nanya nih kan apa manfaat-manfaatnya? Kalau nggak manfaat nggak usah berbuat berbahasa roh ya. Nah, oke. Nah, jadi kita baca dulu 1 Korintus 14 ayat 13 sampai 14. 1 Korintus saya langsung buka ya. 1 Korintus 14 ayat 13 sampai 14. Sebentar ya, saya izin dulu sebentar. Saya ngecek takutnya istri saya chatting. Sebentar ya. Oke, aman. Nah, karena kalimatnya mulai dari karena itu, maka kita baca ayat sebelumnya ya. Jadi ingat ya, kalau pakai karena atau dan itu berarti ada lanjutan sebelumnya ya. Demikian pula dengan kamu memang sudah berusaha untuk memperoleh karunia itu, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Ingat ya, karunia roh untuk bangun jemaat. Makanya kalau kita nggak ke gereja, gimana bangun jemaatnya gitu loh. Jemaat yang mana yang dibangunin gitu loh. Ya, karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Jadi, idealnya kalau Anda berbahasa roh, Anda juga minta sama Bapak untuk menafsirkannya. Ini kebiasaan saya. Kalau saya berdoa bagi berbahasa roh, kemudian setelah selesai berbahasa roh, saya bilang, Bapak, pada saat mulai berbahasa roh gini, Bapak, tolong bantu saya untuk menafsirkan apa yang Bapak mau bicara kepada saya. Berbicaralah Bapak, saya siap mendengarkan. Kemudian saya berbahasa roh, kemudian saya diam sebentar beberapa menit, saya diam ya, tidak megang handphone, tidak megang apa, diam aja. Nanti saya mendengar suara dari Roh Kudus untuk bimbing saya apa yang harus saya lakukan, apa yang dia katakan, apa yang harus lakukan, itu yang benar-benar. Jadi Anda harus nanya secara spesifik gitu ya. Bahkan Anda bisa nanya secara spesifik, eh, misalkan dia bilang, kamu harus lakukan ini. Boleh saya tahu lebih detail nggak? Ingat ya, waktu ketika murid Yesus, kayak Bunda Maria mendengarkan suara Roh Kudus, dia takut dianggap sebagai ini bukan anak Allah, maka dia bertanya caranya gimana, gitu ya. Kalau Abraham ketika mendengar Allah Bapa bahwa istrinya akan melahirkan, dia nggak nanya caranya gimana. Padahal istrinya sudah menopause, gitu kan ya. Harusnya tugas kita adalah nanya sama Bapak, caranya kita tanya, gitu ya. Kalau nggak dapat jawaban, Anda berbahasa roh lagi, diam, dengerin lagi.
Nanti akan muncul jawaban. Perhatikan kata kunci. Kalau jawabannya berupa pikiran, itu bukan bahasa roh. Itu bukan dari Bapa. Saya ulangi lagi. Kalau berupa pikiran, berpikir, ada kalimat berpikir, maka itu bukan bahasa roh. Bukan jawaban dari Bapa. Misalkan gini. Ini gue punya masalah nih. Masalah gue A. Kalau gue lakukan B, nanti ada yang marah ya. Oh, gue harusnya lakukannya C nih. Kita kok C ntar gini ya. Nah, itu bukan. Itu proses berpikir, itu kognitif yang jalan. Kalau bahasa roh munculnya adalah firman langsung ceplos gitu ya, atau pernyataan langsung tanpa ada argumen apapun. Gitu ya. Kalau munculnya bilang yakin bisa, masa, ntar gagal, itu berarti bukan Roh Kudus. Itu roh sebaliknya. Gitu ya. Jadi roh dan berikutnya, kalau ada kalimat-kalimat yang menakut-nakuti, itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah nakut-nakutin. Gitu ya. Maka misalkan dia ngomong gini. Kalaupun ada situasi yang berbahaya, dia akan ngomong nanti jalannya jam 9 ya. Gitu ya. Misalnya harus jalan jam 8, nanti jalannya jam 9 ya. Udah, statementnya gitu. Dia nggak nakut-nakutin. Kamu nggak boleh jalan jam 8, nanti ada kecelakaan jalan jam 8. Nggak mungkin, itu bukan Roh Kudus. Itu setan tuh yang ngomong gitu ya. Ingat ya, segala hal tidak boleh bentuknya nakut-nakutin. Apalagi kalau ada yang menubuatkan bahwa orang ini bakal jatuh sakit. Itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah memberikan itu gitu loh ya. Lanjut ya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ya bener dong. Ketika kita berdoa berbahasa roh. Apa yang terjadi? Otak kita nggak bisa mendengar Bapa lu dengan baik. Biasanya yang bisa itu cuma muncul gambar. Nanti gambar tertentu yang dimunculkan. Gitu ya. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ingat ya, konteksnya di mana? Di jemaat. Ya, konteksnya di jemaat. Jadi kalau Anda di jemaat, Anda berbahasa roh dan tidak ada penafsiran, berarti nanti akan jadi batu sandungan. Sama seperti saya pertama kali masuk gereja GBI itu bergidik tuh saya. Merinding semua saya itu ya. Karena nggak ada yang menafsirkan, nggak ada yang apa. Pokoknya kayak irama aja mulai ngomong semua sama gitu loh. Buat saya aneh gitu loh. Ya gitu ya. Makanya kenapa saya juga kadang-kadang kalau di gereja di GBI dulu awal-awal sering banget saya ngeliatin tuh. Ada orang yang duduk, ada orang yang apa pada saat berbahasa roh. Karena mereka tuh menjadi nggak nyaman. Gitu ya, menjadi tidak nyaman. Mereka nyaman di musiknya, tapi mereka tidak nyaman ketika berbahasa rohnya. Makanya kenapa gerejanya GKPR Caris punyanya Pak Gem Lefran sama Bu Gem Evi itu tidak ada bahasa roh. Jadi dia cuman hanya doa, nyanyi dan sebagainya. Kalau kita bersama-sama baru bahasa roh. Gitu loh ya. Jadi bukan itu yang kita kedepankan. Tujuannya apa? Kan saya juga kadang-kadang bingung gitu. Ada orang yang maju ke gereja, ada yang maju doa bareng-bareng. Dia maju di depan. Begitu maju di depan mimbar dia langsung kira nama syaka gitu. Habis itu dia berdoa. Tujuannya untuk apa? Kemudian ada orang misalkan penumpangan tangan. Dia mau numpangan tangan, dia berbahasa roh dulu. Tujuannya apa? Ingat ya, ketika gue doain orang pakai bahasa roh, orang itu gak dapat apa-apa loh. Apa yang mau diimani? Gitu ya. Idealnya adalah kalau kayak konsep yang benar adalah kayak Bu Jane Ekel yang kebetulan juga mentor saya. Dia kalau mau berbahasa roh, sebelum dia mau berdoa, mungkin dia kata-katanya belum dapat di pikiran dia, belum ada bisikan dari Roh Kudus, dia berbahasa roh dulu, udah firm, baru dia doakan. Kalau beda dengan gereja, orang ditumpangin tangan, dia berbahasa roh. Dan kadang-kadang berbahasa roh sampai habis tuh. Nah itu adalah orang yang kurang tepat gitu ya. Saya bilang kurang tepat gitu idealnya ya. Saya lanjutin dulu. Nah kita baca lagi berikutnya. Ya, 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihat dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ingat ya, kita memiliki pikiran Kristus. Kita semua memiliki pikiran Kristus. Makanya oleh sebab itu ketika kita sudah
Karena tubuh kita bait Allah, kita memiliki pikiran Kristus, apapun kita lakukan, kita imani itu adalah bimbingan dari Roh Kudus. Itu bimbingan dari Kristus. Jalanin aja. Jadi nggak usah dipertanyakan gitu ya. Karena kita punya pikiran Kristus. Itu dulu yang mau saya ajak teman-teman ya. Nah kemudian kita Yudas 20. Kita baca Yudas 20. Ingat ya, ini Yudas bukan Yudas Iskariot ya. Ini Yudas murid Yesus yang kedua ya, setelah Yudas itu meninggal ya. Akan tetapi, kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi kalau mama kita lagi jatuh, kita lagi nggak kuat, lagi kondisi lagi berat, Anda nggak tahu lagi mau ngapain, saran adalah berbahasa roh. Jadi saya mau kasih gambaran, ketika saya terjadi pertengkaran, saya nggak tahu ada apa, saya akan memperkuat diri saya dengan berbahasa roh. Ketika bisnis saya lagi kondisi berat, saya nggak tahu harus saya melakukan apa, saya berbahasa roh. Ketika saya bingung gimana ngebimbing anak saya berdoa, saya mohon bimbingan Roh Kudus. Ketika ngadapin apapun situasi-situasi nggak enak, karyawan saya resign dadakan dan sebagainya, saya hanya berbahasa roh, selesai. Dan saya nanti dapat hikmat dari Bapak. Jadi kata kunci gitu ya. Kapan biasanya saya gunakan? Saya secara pribadi adalah menggunakan ketika dalam kondisi yang sangat berat buat saya. Karena iman kita akan diangkat, dibangun saat kita berbahasa roh. Gitu gambarannya ya. Nah kemudian 1 Korintus 14 ayat 2. 1 Korintus 14 ayat 2. Kita baca lagi satu lagi ya. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucap hal-hal yang rahasia. Jadi kita nggak usah pusing, jalanin aja. Kita terima dengan iman, kita perkatakan, doa bahasa roh, selesai. Itu yang kita lakukan. Ya, jadi kalau begitu juga ketika saya lagi baca firman, saya nggak tahu nih, saya disuruh khotbah di gereja tertentu. Udah saya berbahasa roh aja. Saya nggak tahu mau ngomong apa, baca bahasa roh aja. Nanti ketika bahasa roh, nanti muncul gambaran tertentu, muncul ayat tertentu, itu yang saya olah gitu ya gambarannya ya. Nah, lanjut. 1 Korintus 14 ayat 4. 1 Korintus 14 ayat 4. Ya. Kita lanjutin dulu ayat 3 dulu ya. Tetapi siapa yang bernubuat, ia akan berkata-kata kepada manusia. Ia membangun dan menasihati dan menghibur. Jadi kalau kita memperkatakan bernubuat dan sebagainya, itu yang menasihati dan menghibur. Bahasa roh tidak menghibur. Ya, tidak membuat orang itu bangun. Menubuat itu artinya kita memberikan hal-hal yang positif, berkata-kata hal positif kepada mereka ya. Nah, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ingat, bukan orang lain. Jadi makanya kenapa saya nggak gitu setuju ada pendeta langsung pegang tumpang tangan dia berbahasa roh dan bahasa rohnya lama lagi gitu. Nah itu saya terus terang nggak setuju tuh. Karena bahasa roh tujuannya adalah untuk bangun dirinya sendiri, bukan bangun orang lain. Gitu ya. Nah, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi, di topik hari ini saya cuma mau kasih gambaran dulu teman-teman bahwa manfaatnya itu untuk membangun diri kita. Ketika kita bingung, kita nggak tahu harus melakukan apa, kita berbahasa roh. Nah, pada saat berbahasa roh, kita dibangun, kita dikuatkan. Jadi, mau kita nanti bahasanya itu perkataannya ini bahasanya siapa dan sebagainya, ya kita nggak usah terlalu pusing. Yang penting kita terima dengan iman, maka kita akan bertumbuh. Oke? So, itu aja yang mau saya bahas hari ini. Amin. Sebentar.